Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Pesawat Air Canada terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Halifax Stanfield karena mengalami kerusakan pada roda pendaratannya. Mengutip laporan Anadolu Agency, penerbangan Air Canada 2259 yang berangkat dari Bandara Internasional St. John mengalami masalah pendaratan pada pukul 9:30 waktu setempat. Kondisi ini menyebabkan pesawat tergelincir dan mesin terbakar. Salah satu penumpang, Nikki Valentine, mengatakan kepada CBC News bahwa salah satu ban pesawat tidak mengembang dengan benar saat mendarat. Setelah itu pesawat mulai miring sekitar 20 derajat ke kiri dan kemudian terdengar suara yang cukup keras yang hampir terdengar seperti suara tabrakan saat sayap pesawat mulai tergelincir di sepanjang trotoar yang diduga karena mesinnya. Saat mendarat, orang-orang di dalam pesawat dievakuasi. Mereka kemudian dibawa ke hanggar untuk diperiksa oleh para medis. Tidak ada korban yang dilaporkan. Sebagai tindakan pencegahan, penerbangan di Bandara Halifax ditangguhkan sementara setelah insiden tersebut. Sementara hingga Minggu dini hari, satu landasan pacu telah dibuka kembali. Kita beralih ke informasi yang kedua. Para ahli memperkirakan potensi konflik global pada tahun 2025. Ini didorong oleh ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk perluasan wilayah dan ketegangan geopolitik. Meski Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat dan mengusulkan kesepakatan damai untuk perang Rusia dan Ukraina, para analis menilai ini bisa membuat Putin semakin berani. Hal tersebut akhirnya menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut, termasuk potensi perang yang melibatkan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO seperti Perang Dunia III. Profesor Anthony Glees dari Universitas Buckingham mengatakan bahwa ambisi jangka panjang Putin adalah untuk merebut kembali wilayah yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Glees mengatakan bahwa Putin tidak akan puas dengan kesepakatan damai yang dipaksakan oleh Barat dan kemungkinan akan mengincar perluasan lebih lanjut, menargetkan negara-negara NATO pasca 1997. Para ahli sepakat bahwa 2025 akan menjadi tahun yang sangat penting. Negara-negara Barat dikatakan harus bersiap untuk perang guna menghalangi ambisi Putin. Kita beralih ke dalam negeri, pemerintah kembali buka suara soal rencana penggabungan BUMN sektor karya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan penggabungan 6 perusahaan plat merah menjadi 3 perusahaan saja ditargetkan rampung pada akhir triwulan 1 2025. Saat ini Waskita dan Hutama Karya dalam proses penerbitan peraturan pemerintah. Nantinya Waskita berada di bawah naungan Hutama Karya. Sementara untuk merger Wika dan PT PP kemudian berantas Abipraya dan Adikarya masih dalam kajian terkait struktur ke depannya. Pembentukan holding BUMN Karya dilakukan agar setiap perusahaan memiliki spesialisasi dan menghindari persaingan di sektor serupa. Dengan demikian kinerja keuangan perusahaan BUMN Karya dapat kembali sehat. Hutama Karya dan Waskita Karya akan fokus pada proyek jalan tol, non-tol, institutional building, dan juga residensial komersial. Sementara Wika dan PT PP akan fokus pada proyek seaport, airport, dan akan tetap masuk di residensial karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya. Lalu penggabungan Adikarya dan Nindya Karya akan berfokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lainnya. Masih dari dalam negeri, warga Bogor bakal memiliki akses tol baru yang terhubung langsung ke Bandung. Akses tol dari Bogor ke Bandung itu melalui Sukabumi dan Cianjur tanpa harus memutar atau melewati tol Cikampek. Akses tol itu terbuka setelah Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan proyek tol Bogor-Sukabumi atau Bocimi hingga Sukabumi Timur. Dari Sukabumi Timur nantinya akan diteruskan hingga Padalarang di Bandung Barat via Ciranjang di daerah Cianjur. Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan proyek tol Bocimi Ciranjang Padalarang saat ini dalam rencana umum belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun apabila ada investor yang tertarik, proyek ini bisa segera dieksekusi. Dalam dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek jalan tol Ciawi Sukabumi Ciranjang Padalarang total memiliki panjang 115 km. Proyek ini ditaksir menghabiskan anggaran hingga 7,7 triliun rupiah.